Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Sylvia dari BKT 8B dari Politeknik Jakarta akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Penggunaan Ulang Aplikasi Dana pada Mahasiswa di Kota Depok pada tahun 2021. Yang pertama ada latar belakang. Fintech merupakan layanan keuangan berbasis teknologi yang menggunakan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Kemajuan dan perkembangan dalam bidang teknologi ini memberikan sebuah inovasi untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia, misalnya memberikan banyak kemudahan dalam segala aktivitas manusia. Perubahan uang yang sangat pesat, baik uang logam maupun uang kertas ataupun dengan uang elektronik money. Uang elektronik diterbitkan dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat dalam bertransaksi. Sebelum munculnya sistem pembayaran elektronik, maka ketika bertransaksi kita harus bertemu langsung dengan pihak yang diajak untuk bertransaksi. E-wallet merupakan salah satu layanan elektronik yang berfungsi untuk menyimpan data instrumen pembayaran yang diantaranya adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan juga uang elektronik, menampung dana dan juga melakukan pembayaran. Nah, salah satu e-wallet yang ada di Indonesia adalah aplikasi Dana. Aplikasi Dana atau platform dompet digital yang didesain untuk menjadikan setiap transaksi dapat dilakukan secara non-tunai, baik online maupun offline. Adapun jumlah pengguna aplikasi Dana di Indonesia pada tahun 2020 sebesar 45 juta pengguna, sedangkan pada tahun 2021 sebesar 60.000 pengguna. Ini adanya kenaikan sebesar 15 juta pengguna pada tahun 2020 ke tahun 2021. Adapun jumlah pengguna aplikasi Dana di Kota Depok pada tahun 2020 adalah sebesar 90.000 pengguna, sedangkan pada tahun 2021 sebesar 100.000 pengguna. Hal ini merupakan bukti bahwa budaya digital sudah semakin luas dan menjangkau hampir semua lini kehidupan, salah satunya adalah di Kota Depok. Pertumbuhan dalam waktu singkat ini merupakan wujud tingginya kepercayaan masyarakat terhadap aplikasi Dana, namun pada kenyataannya, para pengguna mengungkapkan bahwa pengguna Dana mengalami kesulitan dalam melakukan aktivasi akunnya, melakukan login sehingga penggunaan sulit melakukan transaksi baik untuk transfer ataupun melakukan pembayaran pada merchant. Ini dilansir pada kompas.com. Untuk pertanyaan penelitian, yang pertama, apakah persepsi kemudahan, penggunaan, keamanan, diskon, dan perilaku konsumtif berpengaruh pada minat penggunaan ulang aplikasi Dana pada mahasiswa baik secara parsial ataupun simultan? Yang kedua, berapa besar pengaruh persepsi kemudahan, penggunaan, keamanan, diskon, dan perilaku konsumtif terhadap minat penggunaan ulang aplikasi Dana pada mahasiswa baik secara parsial ataupun simultan? Tujuan pada penelitian ini adalah untuk menganalisis persepsi kemudahan penggunaan, keamanan, diskon, dan perilaku konsumtif apakah berpengaruh pada minat penggunaan ulang aplikasi Dana pada mahasiswa di Kota Depok baik secara parsial ataupun simultan, dan berapa besar pengaruh untuk mengetahui berapa besar pengaruh persepsi kemudahan, keamanan, diskon, dan perilaku konsumtif terhadap minat penggunaan ulang aplikasi Dana pada mahasiswa di Kota Depok. Adapun penelitian terdahulunya untuk kemudahan penggunaan menurut Husnah dan Khairunisa Triindriana pada tahun 2020 mengungkapkan bahwa kemudahan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen, sedangkan menurut Muhammad Kozin pada tahun 2019 menyatakan bahwa persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat transaksi menggunakan fintech, sedangkan untuk variabel keamanan menurut Husnah dan Khairunisa Triindriana pada tahun 2020 mengatakan bahwa keamanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. Sedangkan menurut Dwi Irawan Muhammad Wildan Afan, keamanan berpengaruh signifikan terhadap niat menggunakan payment fintech. Sedangkan untuk variabel diskon menurut Indri Kartika Dwi dan Andriani Kusumawati pada tahun 2018 mengatakan bahwa variabel diskon berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian dan keputusan pelanggan. Sedangkan menurut Veronica pada tahun 2021
Diskon tidak berpengaruh signifikan terhadap minat pembelian konsumen. Untuk perilaku konsumtif, menurut Ali Muzahidin dan Rika Christian Fitri Astuti pada tahun 2020, perilaku konsumtif berpengaruh signifikan terhadap penggunaan fintech e-wallet pada generasi milenial. Untuk minat penggunaan ulang, menurut Adi Prakosa dan Dimas Jatiwintaka pada tahun 2020, dengan judul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat penggunaan ulang e-wallet pada generasi milenial di daerah istimewa Yogyakarta, mengatakan bahwa perceived ease of use berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat penggunaan ulang GoPay. Perceived usefulness berpengaruh signifikan terhadap minat ulang menggunakan internet banking. Selanjutnya ini ada kerangka pemikiran. Untuk hipotesis pada penelitian ini adalah apakah ada hubungan antara kemudahan dengan aplikasi Dana. Sebagai H1, persepsi kemudahan pada minat penggunaan ulang aplikasi Dana pada mahasiswa di Kota Depok. Untuk H2-nya, persepsi keamanan berpengaruh pada minat mahasiswa dalam penggunaan aplikasi Dana di Kota Depok baik secara parsial ataupun simultan. Untuk H3-nya, persepsi diskon berpengaruh pada penggunaan ulang aplikasi Dana di Kota Depok baik secara parsial maupun simultan. Untuk H4-nya, perilaku konsumtif berpengaruh pada penggunaan ulang aplikasi Dana pada mahasiswa di Kota Depok. Dan untuk H5-nya, berapa besar pengaruh persepsi kemudahan, keamanan, diskon, dan perilaku konsumtif terhadap minat penggunaan ulang aplikasi Dana di Kota Depok pada mahasiswa di Kota Depok secara simultan. Metodologi pada penelitian ini adalah jenis penelitiannya, penelitian kuantitatif. Objek penelitiannya, mahasiswa di Kota Depok, pengguna aplikasi Dana. Sampelnya 100 responden dengan menggunakan metode purposive sampling pada mahasiswa di Kota Depok. Sumber data penelitiannya itu data primer. Metode pengumpulan datanya, penelitian lapangan dengan menyebar kuesioner online melalui Google Form. Untuk teknik analisis datanya, uji instrumen atau uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, dan uji hipotesis yang terdiri dari uji T dan uji F, dan terakhir uji koefisien determinasi. Untuk yang pertama, ada uji instrumen pada uji validitas. Dikatakan valid apabila R hitung lebih besar dari R tabel. Pada semua indikator variabel penelitian ini mendapatkan hasil R hitung di atas R tabel, yaitu sebesar 0,5368. 0,5368 hasil perhitungan dari data yang digunakan untuk uji validitas adalah 20 dengan tingkat signifikasi 0,05. Semuanya mendapatkan hasil di atas 0,5368. Maka pada penelitian ini untuk menguji instrumen dikatakan valid. Selanjutnya untuk uji instrumen pada uji reliabilitas dikatakan reliable apabila nilai Cronbach's alpha lebih dari 0,6. Standar nilai alfanya 0,6, sedangkan pada penelitian ini mendapatkan hasil 0, di atas 0,6. Untuk kemudahan penggunaan mendapat hasil 0,863, keamanan 0,644, diskon 0,636, perilaku konsumtif 0,852, dan minat penggunaan Y 0,893. Maka dikatakan semua variabel mendapatkan hasil yang reliable. Untuk uji asumsi klasik, yang pertama ada uji normalitas dengan grafik normal p-plot, grafik histogram, dan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov test. Untuk uji p-plot, titik-titik menyebar di antara garis diagonal, dan grafik histogram adanya dari kiri ke atas dan ke kanan bawah. Maka bisa dikatakan menggunakan normal p-plot dan grafik histogram, uji asumsi klasik ini bisa dikatakan normal. Untuk uji normalitas Kolmogorov-Smirnov test dikatakan normal apabila hasil assumed to tilde
di atas 0,05, sedangkan pada penelitian ini mendapatkan hasil 0,199, maka dikatakan datanya normal. Selanjutnya ada uji asumsi klasik, uji multikolinearitas. Jika nilai PIV kurang dari 10, maka penelitian ini terbebas dari multikolinearitas. Sedangkan pada penelitian ini semua mendapatkan hasil di atas 10. Yang kedua, nilai tolerance lebih dari 0,01. Untuk penelitian ini, semua mendapatkan hasil dari 0,1. Untuk kemudahan penggunaan 0,264, untuk keamanan 0,282, untuk diskon 0,9, untuk konsumtif 0,516. Maka dikatakan pada uji multikolinearitas pada penelitian ini terbebas dari multikolinearitas. Untuk uji heteroskedastisitas dengan uji Gleiser, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka data tidak terjadi heteroskedastisitas. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka data terjadi heteroskedastisitas. Pada penelitian ini mendapatkan nilai lebih besar dari 0,05, maka pada penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk uji regresi linear berganda, ada uji hipotesis. Yang pertama ada uji parsial. T hitung harus lebih besar dari T tabel, maka hasilnya berpengaruh. Untuk nilai probabilitas kurang dari 0,05, maka hasilnya signifikan. Pada kemudahan penggunaan mendapatkan hasil T hitung sebesar 4,069, lebih besar dari T tabel, maka hipotesis 1 diterima. Sedangkan pada keamanan X2 mendapatkan hasil 2,788, lebih besar dari T tabel, maka hipotesis 2 diterima. Sedangkan untuk variabel diskon mendapatkan hasil minus 1,785 dan lebih kecil dari T tabel, berarti H3 ditolak. Untuk perilaku konsumtif sebesar 2,710 dan lebih besar dari T tabel, maka hasilnya itu H4-nya diterima. Sedangkan untuk nilai signifikansinya semua mendapatkan nilai di bawah 0,05, maka terkecuali pada variabel diskon. Maka dari itu variabel diskon tidak berpengaruh pada minat penggunaan ulang aplikasi Dana di Kota Depok. Untuk uji F atau uji simultan, apabila F hitung lebih besar dari F tabel, yaitu 2,70 dengan nilai signifikansinya 0,05, maka bisa dikatakan signifikan. Pada penelitian ini mendapatkan F hitung sebesar 58,098 dan lebih besar dari 2,70. Sedangkan untuk nilai signifikansinya di bawah 0,05, yaitu mendapatkan hasil 0,00. Maka secara keseluruhan untuk uji F variabel kemudahan penggunaan, diskon, perilaku konsumtif, dan keamanan berpengaruh secara simultan terhadap minat penggunaan ulang pada mahasiswa di Kota Depok. Untuk uji koefisien determinasi menggunakan model summary mendapatkan adjusted R square karena penelitian ini
Karena penelitian ini terdapat 4 variabel, maka menggunakan adjusted R-squared dengan nilai 0,69% atau setara dengan 69,8%. Maka dari itu, pada penelitian ini 69,8% berpengaruh pada minat penggunaan ulang mahasiswa di Kota Depok pada aplikasi Dana. Sedangkan sisanya tidak diteliti pada penelitian ini. Untuk kesimpulannya, yang pertama, persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh signifikan terhadap minat penggunaan ulang aplikasi Dana pada mahasiswa di Kota Depok. Untuk yang kedua, persepsi keamanan berpengaruh signifikan terhadap minat penggunaan ulang aplikasi Dana pada mahasiswa di Kota Depok. Untuk variabel diskon tidak berpengaruh signifikan terhadap minat penggunaan ulang aplikasi Dana pada mahasiswa di Kota Depok. Maka dari itu, dengan adanya diskon ataupun tidak, pengguna akan tetap menggunakan aplikasi Dana. Dan yang keempat, persepsi perilaku konsumtif berpengaruh signifikan terhadap minat penggunaan ulang aplikasi Dana pada mahasiswa di Kota Depok. Secara simultan atau secara bersama-sama, persepsi kemudahan penggunaan, keamanan, diskon, dan perilaku konsumtif berpengaruh signifikan terhadap minat penggunaan ulang aplikasi Dana pada mahasiswa di Kota Depok. Terima kasih. Sekian dan terima kasih atas presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.